Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sya'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khairum bima ta'malun. Al-ayah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat, hidayah, serta inayahnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, Nabiyana wa Habibana, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kepada kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai nilai-nilai puasa dengan kaitannya dengan akhlak. Apakah ada korelasinya antara akhlak dalam Islam dengan ibadah puasa? Ramadan adalah bulan suci dan bulan penuh keberkahan. Bulan di mana membersihkan diri dari segala dosa. Sehingga selama bulan Ramadan kaum muslimin tidak membiasakan dididik untuk membiasakan berperangai baik, dididik untuk membiasakan berakhlakul karimah. Dengan kata lain, puasa tidak menjadikan perlakuan yang memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, tahukah kalian apa itu akhlak? Akhlak itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu akhlakul mahmudah dengan akhlakul majmumah. Akhlakul mahmudah yang berhubungan dengan akhlak-akhlak yang baik, sedangkan akhlakul majmumah sebaliknya, yang berhubungan dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah diutus ke muka bumi yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada saat itu kaum kafir Quraisy mempunyai akhlak yang tidak baik terhadap sesama manusia, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap hewan-hewan dan lain-lain. Akhlak dalam ajaran agama tidaklah sama dengan etika. Artinya ada perbedaan antara etika dengan akhlak. Apabila etika itu hanya terbatas pada sopan santun di antara sesama manusia, dan yang menjadi objek kajiannya hanyalah yang berkaitan dengan tingkah laku secara lahiriah, itu etika. Bagaimana kalian berbicara dengan guru,
beretika dengan guru, sopan santun dengan guru bagaimana. Itu yang dinamakan dengan etika. Berbeda dengan akhlak. Sedangkan akhlak itu secara arti luas adalah maknanya mencakup beberapa aspek. Dimulai dari akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia, hablum minan nas, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, bagaimana kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan, akhlak terhadap hewan, bagaimana kita bersikap terhadap hewan, bagaimana kita berakhlak terhadap hewan. Apakah kita boleh menyiksa hewan? Tentu itu akhlak yang berkaitan dengan manusia. Yang tadi disebutkan oleh Ibu, ada akhlakul mahmudah dan ada akhlakul majmumah. Lalu apa korelasinya antara akhlak dalam Islam dengan bulan suci Ramadan? Apakah ada korelasinya? Tentu saja ada korelasinya. Dalam pelaksanaan puasa terdapat nilai-nilai yang membawa orang yang berpuasa tersebut memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akhlak yang mulia dan terhormat. Akhlakul mahmudah artinya akhlak yang terpuji. Ialah kata kunci yang patut diberikan kepada orang yang melaksanakan puasa sesuai dengan ajaran Islam. Puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum saja. Tidak hanya meninggalkan berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Tetapi juga menjaga lisan kita dari segala hal-hal yang menimbulkan fitnah, yang menimbulkan ghibah. Menjaga hati kita, menjaga dari segala pandangan kita yang akan membatalkan ibadah puasa kita, bahkan menghilangkan nilai daripada puasa kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa juga mendidik orang meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut untuk disembah. Karena itu, setiap datangnya bulan Ramadan, maka orang-orang beriman membuktikan keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diuji kejujurannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul kita melaksanakan puasa sesuai dengan syariat Islam? Dengan demikian, puasa yang dilaksanakan oleh orang yang beriman selama 1 bulan penuh merupakan sebuah latihan untuk menempa dan mendidik manusia agar menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang memiliki akhlakul mahmudah, berperangai santun, tawaddu, kemudian budi pekerti luhur, jujur, amanah, serta istiqomah dalam beribadah. Pertanyaannya, apakah kalian sudah istiqomah selama ini? Selama menjalankan bulan suci Ramadan pada tahun ini, apakah kalian sudah istiqomah terhadap puasa yang kalian lakukan? Bukan hanya sekedar puasa. Ibadah-ibadah lain pun harus dilaksanakan dengan baik. Contohnya apa? Membaca Al-Quran itu harus diperketat, harus diperbanyak. Karena setiap hurufnya Allah janjikan 10 pahala, 10 kebaikan. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Bersedekah, membayar zakat fitrah. Apakah kalian sudah melaksanakannya? Artinya, nilai ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan diri daripada haus, menahan diri daripada lapar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua umat manusia tentu berharap mampu meraih derajat ketakwaan yang tinggi di mata Allah. Untuk meraih derajat ketakwaan yang tinggi, itu wajib membekali diri dengan kekuatan iman sehingga mampu meraih takwa. Sesuai dalam Quran surat Ali Imran ayat 102.
Allah berfirman, orang yang beriman selama 1 bulan penuh merupakan sebuah latihan untuk menempa dan mendidik manusia agar menjadi orang yang berakhlak mulia, orang yang memiliki akhlakul mahmudah, berperangai santun, tawaddu, kemudian budi pekerti luhur, jujur, amanah, serta istiqomah dalam beribadah. Pertanyaannya, apakah kalian sudah istiqomah selama ini? Selama menjalankan bulan suci Ramadan pada tahun ini, apakah kalian sudah istiqomah terhadap puasa yang kalian lakukan? Bukan hanya sekedar puasa. Ibadah-ibadah lain pun harus dilaksanakan dengan baik. Contohnya apa? Membaca Al-Quran itu harus diperketat, harus diperbanyak. Karena setiap hurufnya Allah janjikan 10 pahala, 10 kebaikan. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Bersedekah, membayar zakat fitrah. Apakah kalian sudah melaksanakannya? Artinya, nilai ibadah puasa tidak hanya sekedar menahan diri daripada haus, menahan diri daripada lapar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua umat manusia tentu berharap mampu meraih derajat ketakwaan yang tinggi di mata Allah. Untuk meraih derajat ketakwaan yang tinggi, itu wajib membekali diri dengan kekuatan iman sehingga mampu meraih takwa. Sesuai dalam Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Artinya apa? Dalam konteks ini, fondasi iman sebagai esensi yang mendasar sehingga mewujudkan takwa lebih mudah. Dalam Quran surat yang lainnya disebutkan bahwa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kepada Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk melakukan atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka untuk itu, ibadah puasa semestinya dapat mewujudkan keadilan karena dekat dengan takwa. Artinya, dengan nilai-nilai takwa dapat mewujudkan keadilan untuk semua umat. Mewujudkan keadilan dengan nilai-nilai disiplin dan kejujuran. Ibadah puasa merupakan ibadah yang menanamkan nilai kejujuran dalam menegakkan keadilan. Luar biasa. Memanfaatkan ibadah puasa mampu mewujudkan kesalehan sosial yang berasal dari kesalehan pribadi. Jadi, ibadah erat kaitannya dengan kesalehan sosial, yaitu kesalehan pribadi berasal dari nilai disiplin dalam menegakkan keadilan. Karena itu, selama melaksanakan ibadah puasa, sejak dari imsak sampai dengan berbuka puasa, serentak umat Islam dilatih berbuat disiplin. Pernahkah kita mengulur-ngulur berbuka puasa? Tidak. Artinya, serentak umat Islam itu dilatih untuk berdisiplin diri sesuai dengan waktunya. Agar disiplin menjadi kebiasaan atau menjadi habit dalam kehidupan kalian masing-masing,
Maka latihan selama 1 bulan menjadi momentum bersama mewujudkan kesolehan sosial melalui amal zakat, melalui infak, melalui sedekah dan lain-lainnya. Permasalahannya adalah apakah disiplin selama 1 bulan mampu menegakkan keadilan untuk kesolehan sosial? Hal ini tergantung pada kesadaran bersama tentunya. Apakah kamu sudah sadar terhadap nilai-nilai kesolehan sosial, nilai-nilai ibadah Ramadan? Apakah kamu sudah sadar terhadap hal itu? Ya. Maka hal ini berkaitan. Ibu rangkum menjadi 4 hal dalam kesolehan sosial tersebut. Yang pertama, bila ibadah puasa atau saum Ramadan tidak mampu dilakukan karena alasan yang dapat dibenarkan atau uzur syar'i, maka yang bersangkutan wajib membayar fidyah, memberi makan bagi orang miskin. Misal, ada satu perempuan yang sedang menyusui. Tidak diwajibkan untuk perempuan yang menyusui karena mempunyai tanggungan terhadap anak yang akan disusuinya. Maka seorang perempuan itu atau seorang ibu itu membayar fidyah. Yang kedua, begitu juga dengan ibadah haji. Seseorang harus membayar dam atau denda jika tidak dalam melaksanakan sejumlah rukun haji. Kita tentu sudah belajar mengenai rukun haji kelas 10. Apabila rukunnya tidak dilaksanakan salah satu, maka dia terkena dam atau denda. Yang ketiga, seseorang yang mempunyai salah atas orang lain harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan sebelum memohon ampun kepada Allah. Tidaklah Allah mengampuni dosa suatu kaum, dosa hablum minan nas. Tidaklah Allah mengampuni dosa hablum minallah sebelum memperbaiki dosa-dosa hablum minan nas. Artinya dalam keadaan ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya orang yang bermasalah dengan orang lain tidak dapat ditebus dengan mengatasinya melalui kegiatan spiritual. Lidah kamu menyakiti hati orang lain tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kamu meminta maaf, memperbaiki dulu hablum minan nasnya dengan orang yang telah kamu sakiti. Itu yang ketiga. Yang keempat, ganjaran orang yang melakukan amal soleh dalam urusan sosial kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadah sunnah. Misalnya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, orang yang bekerja keras untuk menyantuni janda dan orang-orang miskin adalah pejuang di jalan Allah. Dan seperti itu orang yang terus-menerus sholat malam dan terus-terusan puasa. Ada 5 yang ibu rangkum. Yang kelima, dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban, maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama daripada sholat, siam dan sedekah? Sahabat menjawab, tentu Rasulullah, saya ingin tahu apakah itu? Yaitu mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar. Itu saja kira-kira rangkuman dari ibu mengenai nilai-nilai puasa. Apakah korelasinya dengan akhlak? Semoga pada bulan suci Ramadan ini kalian mampu untuk mengambil berkah sebanyak-banyaknya, beribadah sebanyak-banyaknya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain pun, sehingga ada korelasi antara akhlak yang kalian timbulkan dengan nilai-nilai kepribadian kalian. Insya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadikan ilmu untuk kalian tentunya bisa diaplikasikan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kesolehan sosial ini penting untuk kalian lakukan di dalam bermasyarakat.
Wallahu alam. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsin bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.